Kembali lagi bersama channel Juju dalam bahasa Inggris Jutu, dalam bahasa Indonesia Ju2. Nama channel diambil dari nama nenek saya, Ihau. Ihau adalah sosok pahlawan token listrik. Jika di rumahmu token listrik tit dan bikin kamu pusing, komen di komentar, nanti saya kirim listrik gratis guys. Saatnya colok kena pekana casandeng dek kena pena sing berenang nonton. Selamat menonton film ini nyentang. Kali-kali kek kirim Al-Fatihah untuk nenek. Oke, kali ini kita akan menceritakan sebuah film lawas yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi saat perang saudara di negara Somalia setelah runtuhnya pemerintahan. Hal itu menyebabkan perang antar suku dan demi merebutkan kekuasaan, tentu saja menyebabkan pihak militer Amerika serta koalisi pasukan perdamaian PBB harus terpaksa turun tangan untuk menanggapi krisis tersebut. Diceritakan, film ini berlatar pada tahun 1993 di mana tentang ketegangan yang saat itu sedang terjadi di wilayah pantai selatan Somalia yang menjadi titik pengiriman suplai bantuan dari dunia luar. Karena Somalia pada saat itu mengalami krisis kekurangan pangan dan kelaparan yang sangat hebat. Walaupun di saat yang bersamaan, ternyata suplai makanan yang dikirimkan dirampas dan dikuasai kelompok milisi terkuat yang dipimpin oleh Muhammad Farah Aidid. Kelompok mereka tak segan-segan membunuh siapapun, warga masyarakat yang menentangnya, dan bahkan lebih parah lagi, mereka mendeklarasikan perang kepada pasukan PBB yang dianggap ikut campur dalam permasalahan negaranya dan masih ditugaskan di wilayah itu. Atas tantangan tersebut, Presiden Amerika Bill Clinton menerima tantangan itu. Mereka mengirim 3 kesatuan pasukan elit Amerika yang diantaranya Delta Force Ranger Angkatan Darat serta Angkatan Pilot dan dari Satuan SOAR untuk melakukan sebuah misi khusus di Somalia. Misi tersebut tentunya untuk menumbangkan dominasi kelompok milisi Somalia yang dipimpin oleh Farah Aidid dan dimulai pada bulan Agustus tahun 1993. Namun rencana itu tidak semudah yang dibayangkan karena ternyata tentara militer Amerika kesulitan untuk bisa menembus basis pertahanan ID yang letaknya berada di sebuah pasar bernama Bakara di wilayah Mogadishu, yang menyebabkan misi itu tidak bisa diselesaikan secara target, yaitu selama 3 minggu. Dan hal ini membuat pemimpin tertinggi militer Amerika Serikat di Somalia yang bernama Mayor Jenderal William Garrison ditekan habis-habisan untuk segera menyelesaikan misi ini. Setelah 6 minggu kemudian, pada bulan Oktober tahun 1993, Jenderal Garrison mulai melakukan strategi lain untuk melanjutkan misi tersebut. Dia merekrut informan lokal serta menempatkan beberapa pasukan Delta Force untuk menyusup ke dalam pasar Bakara. Mereka merencanakan untuk menyandra salah satu tokoh berpengaruh yang diduga sebagai penyuplai dana serta senjata kepada pihak milisi Farah Aidid. Orang itu kita sebut saja Oman Ali Atto atau si botak yang saat itu berhasil disergap dan diculik saat dalam perjalanan. Atas informasinya, sekarang Jenderal Garrison mendapatkan sedikit informasi tentang rencana pertemuan para petinggi milisi, termasuk tokoh politik serta menteri dalam negeri yang akan dilakukan di sebuah tempat rahasia. Dari sana, pihak Amerika Serikat menugaskan informan bayaran untuk bisa mengetahui pertemuan besar tersebut. Karena saat ini Jenderal Garrison berencana untuk menyandra para tokoh petinggi milisi serta melakukan penyerbuan ke tempat rahasia yang selama ini diduga menjadi lokasi persembunyian Farah Aidid. Pada pagi itu, Jenderal Garrison memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap melakukan misi besar. Para pasukan Ranger mempersiapkan personilnya untuk diturunkan ke dalam misi yang direncanakan dilakukan pada pukul 15 pas sore ini.
termasuk seorang anak muda berumur 18 tahun berpangkat pratu dan bernama Todd Blackburn yang saat itu terlihat melapor pada atasannya, seorang pimpinan regu bernama Sersan Eversman, untuk meminta izin bertugas dan bergabung di dalam misi ini. Di saat yang sama, Jenderal Grayson langsung memberikan arahan tentang rencana penyerbuan itu. Dalam rapat itu terlihat para wakil dari tiap kesatuan termasuk Hoth dan Sanderson dari Delta Force, Kapten Steele dan Letkol Danny McKnight dari Satuan Ranger, dan beberapa anggota pilot dari heli berjenis Kroski Black Hawk dan helikopter MH-650. Meskipun sebenarnya situasi panas terjadi di pangkalan militer Amerika, itu karena adanya kesenjangan status antara pasukan Ranger yang dianggap biasa-biasa saja dengan pasukan khusus Delta Force yang dianggap sebagai pasukan paling istimewa. Di sisi lain, dari Bandara Mogadishu yang menjadi pangkalan Amerika, mereka mulai berangkat tepat pada pukul 14.30 sore hari menempuh jarak sekitar 4,5 km menuju Pasar Bakara yang menjadi target lokasi utama. Sementara di tempat lain, seorang informan bayaran bernama Abdi mulai mempersiapkan diri untuk memberi informasi gedung yang akan dijadikan tempat pertemuan tersebut. Misi ini dibentuk dengan 4 tugas, yaitu tim Delta yang diterjunkan langsung ke dalam gedung untuk menangkap para sandera. Tim Ranger mengamankan parameter gedung untuk melawan para milisi yang mencoba memberikan perlawanan dan menjemput para sandera menggunakan jeep dan hampir juga truk pengangkut personil. Dan juga ada tim SOAR yang ditugaskan untuk memberikan dukungan udara. Namun dalam perjalanannya, milisi Farah Aidid menugaskan anak-anak untuk memberikan informasi kedatangan musuh. Hingga di saat yang sama, mereka pun mempersiapkan diri untuk melakukan peperangan. Dengan menggunakan helikopter Little Bird, pada pasukan Delta berhasil mendarat di lokasi gedung yang dipastikan akan menjadi target A1. Meski seketika itu juga mereka mendapatkan serangan daripada milisi yang memang sudah menunggu kedatangan pasukan Amerika. Sementara di tempat lain, pasukan Ranger yang dibagi menjadi 4 kelompok kini sudah ditempatkan di 4 titik yang berbeda untuk mengamankan parameter gedung dan mempersiapkan situasi penjemputan. Tetapi dalam aksinya itu, mereka mendapatkan serangan yang di luar prediksi karena para milisi menyerang helikopter Black Hawk dengan menggunakan RPG. Hal itu membuat Blackburn mengalami insiden. Sialnya, dia terjatuh saat akan melakukan penerjunan menggunakan tali, dan disinilah awal mula permasalahan terjadi. Karena memang para pasukan Ranger tak mampu memprediksi situasi yang tepatnya sangat mengerikan. Seketika itu pula situasi berubah menjadi kacau saat tim Ranger dari Regu 4 yang dipimpin oleh Sersan Eversman harus mengevakuasi korban luka-luka, dan tugas itu diberikan kepada Letkol Danny sebagai tim penjemput yang diharuskan bergerak lebih cepat membawa korban luka untuk dibawa ke pangkalan. Setelah berhasil menjemput Blackburn yang terluka, Letkol Danny meminta Hoth dan Delta untuk mengawal 3 mobil kembali ke pangkalan. Sementara itu, dia dan tim penjemput lainnya akan membawa puluhan sandera yang saat ini masih dievakuasi. Dalam perjalanannya, rombongan HB itu terus diserang dan di sepanjang jalan yang menyebabkan seorang prajurit Ranger bernama Dominic seketika gugur. Dominic gugur karena terkena tembakan dari senapan AK-47 yang mengenai lehernya. Sangat mengerikan. Kejadian ini membuat Jenderal Grayson yang ada di ruangan pusat komando semakin gelisah dan khawatir tentang misi ini yang telah dilakukannya. Di ruangan itu, ia dibantu oleh Kolonel Krebs sebagai operator komando pusat. Dengan segera ia memerintahkan 1 unit helikopter Black Hawk dengan nama sandi Super 61 yang dipiloti oleh Walcott untuk memberikan dukungan udara guna melumpuhkan para milisi yang terus melakukan penyerangan dari atap gedung.
Dan ya, tanpa ada kesulitan, akhirnya helikopter Black Hawk yang pertama sangat mudah sekali dijatuhkan. Hal itu membuat Jenderal Garrison merasa cemas. Ia pun langsung memerintahkan semua unit Ranger untuk pergi dan memberikan penanganan ke tempat terjatuhnya helikopter tersebut. Perintah itu ditujukan kepada Regu 4 yang dipimpin oleh Sersan Eversman sebagai tim terdekat dengan lokasi kejadian. Tapi justru kondisi inilah yang membuat pihak Amerika semakin kewalahan karena memang para pasukan milisi telah menguasai lokasi dan taktik pertempuran perkotaan. Membuat situasi komando semakin kacau karena konsentrasi mereka terpecah antara menyelamatkan nyawa atau menyelesaikan tugas dengan membawa para tawanan. Tanpa terasa misi penyerbuan itu telah berlangsung selama 1 jam dan saat ini pihak Amerika mengalami kerugian yang besar. Terlebih saat dijatuhkannya helikopter Black Hawk serta beberapa korban jiwa yang jatuh hanya kurun waktu dalam hitungan menit saja. Dari sana Jenderal Garrison memutuskan untuk kembali mengirimkan pasukan bantuan demi membantu kekacauan di medan pertempuran dalam misi ambisiusnya ini. Dia mengirimkan beberapa pasukan Delta Force termasuk Hood yang memutuskan ikut kembali dalam medan pertempuran. Mereka dikirimkan melalui jalur darat dan udara untuk mempercepat evakuasi. Karena di saat yang sama, helikopter Black Hawk yang terjatuh di tempat persimpangan itu menjadi pusat perhatian para milisi serta masyarakat sipil yang terus menghampirinya. Meskipun kedua pilot tersebut nyatanya telah meninggal dunia dan bahkan menyisakan 1 pasukan Delta yang berhasil dievakuasi oleh helikopter Little Bird. Sementara itu di sisi lain pasukan Ranger dari Regu 4 masih terus berjuang untuk bisa sampai ke lokasi jatuhnya heli tersebut. Walaupun mereka terus saja diserang oleh para milisi yang ada di berbagai sudut perkotaan. Hal serupa juga dialami oleh pasukan Ranger dari Regu 2 yang dipimpin oleh Kapten Steel. Di mana saat itu banyak sekali korban yang membutuhkan evakuasi medis dalam pasukannya. Hal ini terjadi karena mentahnya persiapan yang memang dilakukan secara mendadak dan rahasia. Bahkan pihak Amerika tidak pernah memberikan rencana penyerbuan ini kepada koalisi PBB yang ditugaskan di sana, termasuk pasukan Pakistan serta Malaysia. Kekacauan ini terjadi juga akibat keterbatasan tim penjemputan yang hanya dibekali dengan kendaraan serta truk militer sederhana. Karena saat itu pemerintah Amerika menolak untuk memberikan izin untuk menurunkan kendaraan lapis baja dengan alasan yang rumit. Semua ini menyebabkan rombongan Letkol Denny tak lepas dari serangan tembak para milisi. Hingga tak jarang juga korban jiwa lainnya semakin berjatuhan dalam tugas penjemputan tersebut. Milisi berhasil menumbangkan juga seorang prajurit dengan tembakan-tembakan pelurunya hingga menyebabkan banyak keluar darah dari mulutnya dan gugur. Di saat yang sama kesabaran Jenderal Garrison semakin habis. Dia memerintahkan helikopter Black Hawk lain dengan nama sandi Super 64 yang dipiloti oleh Mike Juran untuk merapat langsung ke lokasi jatuhnya helikopter pertama. Tapi keputusan itu merupakan keputusan yang salah karena di saat itu juga para milisi yang cerdik berkamuflase di antara gedung-gedung. Ya, mereka berhasil menembakkan RPG-nya tepat mengenai rotor belakang Black Hawk kedua. Dalam hitungan detik saja heli itu terjatuh di lokasi berbeda dan cukup berjauhan dengan lokasi heli pertama. Membuat semua pasukan yang berada di lapangan kini semakin panik dan ketakutan karena mereka tidak menyangka bahwa pihak milisi akan melakukan perlawanan sedahsyat ini. Kekacauan semakin diperparah saat pasukan darat Regu 2 terjadi perselisihan yang kian meruncing. Itu semua terjadi saat Kapten Steel merasa tidak terima ketika di dalam regunya terdapat Sanderson yang merupakan pasukan Delta Force dan seolah-olah mendominasi inisiatif serta komando. Yang membuat Kapten Steel merasa tidak dihargai dan memutuskan untuk berpisah dengan tim Delta.
Terlebih lagi saat Kapten Steel melakukan kesalahan dengan memerintahkan anak buahnya bertahan di balik bangkai mobil yang membuat mereka terpojok dan tiba-tiba penyerangan datang dari musuh dan seorang prajurit bernama Ruiz terkena tembakan musuh. Sampai saat ini pertempuran sudah memakan waktu hampir 2 jam dan pasukan Amerika masih dalam situasi yang tak menguntungkan. Karena pada kenyataannya di setiap regu terdapat korban luka parah yang belum bisa dievakuasi oleh tim penjemput. Tapi kejadian patriotik terjadi saat 2 orang pasukan Delta bernama Shugart Gordon meminta izin untuk mengamankan area jatuhnya helikopter Super 64 yang dipiloti oleh Mike Duran. Karena mereka tahu bahwa pasukan darat sampai saat ini dalam posisi yang tak menguntungkan untuk bisa sampai ke sana. Setelah mendapat izin dari pusat komando, mereka langsung turun untuk mengevakuasi korban. Walaupun semua heli itu sudah gugur dan hanya menyisakan Mike Duran yang masih selamat. Sebisa mungkin mereka selamatkan pilot nahas itu. Mereka terus menembaki siapapun milisi yang berusaha mendekat. Dan pada akhirnya pasukan Delta itu kehabisan amunisi dan harus gugur di tempat. Sementara satu prajurit sedang mempersiapkan amunisi, tiba-tiba satu peluru menghantam kepalanya dan langsung gugur saat itu juga. Ternyata Mike Duran masih diberikan keajaiban karena saat itu Farah Aidid memutuskan untuk membawa Duran sebagai tawanan perang. Dia langsung dibawa ke markas besar untuk diinterogasi. Walaupun sosok Farah Aidid tak pernah dimunculkan dalam film ini. Kemudian di saat yang sama dengan senyap pasukan Delta yang dipimpin oleh Hood berhasil mengamankan helikopter kedua. Mereka sempat berusaha untuk mengeluarkan mayat yang tersisa di dalam heli itu. Walaupun dirasa mustahil karena mereka semua dalam kondisi terjepit. Hingga dengan terpaksa mereka membereskan semua ini dengan cara meledakkan bangkai helikopter. Hal itu benar-benar membuat Jenderal Grison tertekan dan hampir putus asa. Petang itu, dia memutuskan untuk meminta bantuan kepada aliansi pasukan PBB Pakistan yang saat ini bermarkas di sebuah stadion. Walaupun saat itu pihak Pakistan menolak untuk memberikan dukungan karena memang pihak Amerika sebelumnya tak pernah memberitahukan tentang misi operasi penyerbuan ini. Tapi dengan segala upaya serta gertakan yang dilakukan oleh Jenderal Grison, akhirnya pihak Pakistan bersedia membantu misi evakuasi dengan mengerahkan kendaraan tempur lapis baja yang akan digunakan untuk mengangkut pasukan Amerika dari medan pertempuran. Di sisi lain, rombongan penjemputan yang dipimpin oleh Letkol Denny juga diperintahkan untuk membawa rombongannya ke dalam stadion yang menjadi markas PBB pasukan Pakistan. Tepat pada pukul 5:50 sore itu suasana seketika senyap dan itu artinya pasukan milisi sedang melakukan ibadah sholat maghrib. Pada momen itulah semua pasukan darat dari berbagai lini berusaha untuk menggabungkan kekuatan di satu titik, yaitu di sebuah persimpangan tempat helikopter pertama jatuh. Di saat yang sama 3 orang dari regu 4 yang sebelumnya tercecer berhasil menemukan lokasi sersan Eversman. Mereka diantaranya adalah Yurek, Nelson, dan Twombly. Kemudian segera bergegas menyelinap supaya bisa bergabung dengan pasukan inti. Tapi di saat itu pula tiba-tiba pergerakan Twombly diketahui dan ditembak oleh musuh yang ada di atas gedung. Tetapi untungnya tembakan itu hanya mengenai alat komunikasi radio di punggungnya. Namun dengan cerobohnya seorang prajurit bernama Smith berlari untuk menyelamatkannya. Hingga akhirnya dia terkena tembakan di pinggulnya. Mereka berusaha untuk terbiasa dengan situasi kepanikan itu karena saat ini pasukan darat diperintahkan untuk berkumpul di satu titik dan menyatukan kekuatan. Pasukan Delta yang tercecer juga mulai bergerak. Satu regu kecil yang dipimpin oleh Sanderson berhasil menemukan titik lokasi regu 4 yang dipimpin oleh Sersan Eversman dan akhirnya mereka kembali bergabung.
Tak lama kemudian, pasukan Delta lainnya yang dipimpin oleh Hood juga berhasil sampai di area itu. Dengan diam-diam, mereka berhasil melumpuhkan kelompok milisi yang saat ini kembali melakukan serangan dengan menggunakan senjata berat. Sementara di tempat lain, tepat pada pukul 20:23 malam, pasukan PBB dan Amerika telah siap untuk menyatukan kekuatan dan kembali ke medan pertempuran untuk menjemput dan membombardir lokasi vital yang diduga menjadi sarang para milisi. Dan untuk itu, pasukan helikopter penyerang jenis AH-6J Little Bird diperintahkan untuk melakukan serangan brutal. Tapi untuk melakukan itu, mereka membutuhkan sebuah tanda dari pancaran alat infrared untuk menentukan posisi musuh yang sebenarnya. Di sana, Sersan Eversman memberanikan diri untuk menyelinap ke bawah gedung yang menjadi arena peperangan hebat di malam itu. Dengan susah payah, dia berhasil melemparkan alat infrared tepat ke atas gedung yang dikuasai oleh musuh. Hingga tanpa membuang waktu, 2 unit heli Little Bird memuntahkan semua amunisinya untuk membombardir lokasi itu. Dan ternyata strategi itu berhasil membuat mental musuh menjadi buyar. Mereka langsung berpencar dan melarikan diri untuk menghindari serangan udara selanjutnya. Dan di saat yang sama, tepat pada pukul 2 dini hari, rombongan penyebut yang dipimpin oleh Letkol Denny juga sudah sampai di lokasi untuk melakukan evakuasi. Mereka langsung bergegas menaikkan para korban luka ke atas kendaraan yang ada, walaupun harus menelan pil pahit yang harus dialami oleh Regu 4 dan beberapa pasukan Delta yang saat itu mereka sudah kehabisan tempat dan sangat mustahil untuk bisa ikut ke dalam konvoi kendaraan penjemput. Tanpa putus asa, pasukan Delta mengajak semua pasukan Ranger yang tersisa untuk berlari meninggalkan tempat itu. Mereka harus menempuh jarak lebih dari 4 km untuk bisa sampai ke markas PBB Pakistan yang menjadi zona aman mereka. Tak jarang juga di sepanjang jalan mereka bertemu dengan ceceran pasukan milisi yang masih saja memburu mereka. Tapi dengan kegigihan dan daya juanglah mereka berhasil lolos dari kematian yang dirasa sangat dekat. Di sisa-sisa tenaga serta semangat, akhirnya mereka juga berhasil sampai di sebuah stadion yang menjadi markas besar pasukan PBB Pakistan. Dalam keadaan setengah sadar dan nafas yang hampir habis, mereka langsung disuguhi minuman dingin oleh para pasukan Pakistan dan itu menjadi tanda bahwa semua kengerian ini telah berakhir. Hampir di setiap ruangan yang ada di stadion itu dipenuhi oleh para pasien korban luka dari penyerangan yang terjadi kurang dari 24 jam. Membuat sang Jenderal Grierson merasakan iba dan simpati karena semua ini mutlak terjadi atas semua perintahnya. Di pagi itu pula terlihat Hood dari Satuan Delta kembali mempersiapkan diri karena saat itu dia memutuskan untuk ikut ke dalam misi selanjutnya. Sebuah misi yang entah kapan akan berakhir. Sebuah misi yang entah dilakukan demi apa dan untuk kepentingan siapa. Hingga singkat cerita dikisahkan bahwa setelah kejadian tersebut, Jenderal Grierson resmi diberhentikan dari tugasnya. Setelah 3 tahun kemudian, pasukan Amerika melakukan misi besar lainnya yang menyebabkan pimpinan milisi Muhammad Farah Aidid dinyatakan tewas dalam gempuran misi itu. Dan tamat. Ending yang sangat menyedihkan.